siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, siapa itu? Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kamu kerbau. Sudah aku bilang, aku sedang tidur. Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diamlah saja dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku dengar hari bergeser dengan segala kepuasannya. Setiap detik, sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu dengan sangat kencang. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan sudah menampilku. Sebentar lagi mereka akan datang dan menjemputku menuju lapangan tembak. Mataku akan dibalut dengan kain hitam dan tubuhku akan menghilang. Di situ aku berlumuran darah dan menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia akan terus berjalan dan lenggang seperti tak kekurangan apapun dariku. Ini adalah waktuku untuk mengisi arti, mengisi kembali puluhan tahun yang telah kulompati dengan begitu cepat. Apa yang dapat dilakukan dalam waktu singkat tetapi dahsyat. Ketika aku pertama kali melihat, yang kulihat adalah kejahatan. Makku diajar habis oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali mendengar, yang kudengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai fitnah kami supaya terkubur. Ketika pertama kali berbuat, yang kuperbuat adalah dosa. Kudorong anak itu ke tengah jalan dan kuambil sepedanya. Sejak saat itu, mereka menamakanku seorang bajingan. Awalnya aku marah dengan sebutan itu, karena sebutan itu digunakan untuk membuangku. Tetapi aku terbiasa menggunakannya. Banyak orang beramai-ramai datang kepadaku untuk hendak berburu, dan aku dinobatkan sebagai seorang pahlawan. Tetapi aku merasa sangat kesepian di dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Sedang apa kau sobat kecil? Apa yang kau lakukan di sini? Kau ingin mencuri rasulku seperti biasa atau ingin mengucapkan selamat jalan kepadaku? Apakah kau tahu bagaimana rasanya dikekang? Ketika banyak orang di luar sana yang merasa berhak untuk menghapus pandangan dunia dari mata seorang manusia. Tidak, kamu tidak tahu. Kau tahu hanya makan berak saja. Berpikir bukan tugasmu. Sekarang jawablah pertanyaanku. Bagaimana rasanya terkekang di situ? Bagaimana rasanya ketika kebebasanmu direnggut dari orang? Kau ingin mulai berontak, kau ingin diperhitungkan. Kenapa hanya orang lain yang dimanjakan? Dengar sobat kecil, bagaimana kamu mau merontak jika kamu tahu itu akan berakhir sia-sia? Mereka lampaui rencana kita, mereka dahului nasib kita. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila, kamu melawan. Tak ada gunanya sobat kecil. Manusia bisa kamu lawan, tapi tidak dengan dinding beku ini. Mereka adalah sistem yang tak pernah rasa. Tak ada gunanya kawan. Tidak! Kamu sudah tiada sobat kecil. Kamu tidak berdaya. Loh, kamu ada di situ, Nancy. Rupanya kamu yang melontakin aku dari tadi. Sedang apa kamu di sana? Loh, kenapa listrikmu belepotan begitu? Ada hansip yang memperkosa kamu. Janjian saja seperti orang bego, sayang. Kemari, kau masih ingat padaku kan? Aku memang bukan orang yang dulu lagi. Tapi sejarah yang pernah kita buat tidak akan bisa dihapuskan begitu saja. Apakah kau ingat ketika aku menyedot bibirmu hingga luka? Ketika kita berjoget di atas rel kereta api. Aku sangat mencintaimu, Nancy. Apakah kau ingat ketika kita berada di puncak Monas? Kita menonton wayang di bawah jembatan.
Tapi mengapa kau lari dengan bajingan itu? Dasar Sundang lonte! Aku masih ingat ketika aku mengambil parangku dan mengejarmu di atas rel kereta api. Kemari kau, Nengsi! Kemari kau, akan ku tebas lehermu yang panjang itu. Ya! Tidak, aku tidak menyesal. Aku tahu janin dalam perutmu juga akan ikut mati. Tapi itu lebih baik agar kamu menjadi milikku selamanya. Kamu tak mengerti, Nengsi. Kamu tak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak menyebabkan kamu mengubah sifat bencimu itu. Kamu menang, Nengsi. Kamu menang. Kamu mati tapi kamu menang. Sialan. Hei matahari, kau tidak usah ngece ya. Kau tidak usah sombong. Bukan kau yang paling tinggi di sini. Apa salahnya seorang bajingan menangis? Air mata bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kehalusan jiwa. Kurang ajar, kamu tertawa ya? Bukan kau yang paling tinggi di sini. Akulah yang paling tinggi di sini. Tetaplah membumbung lebih tinggi lagi, dan aku akan menjadi lebih tinggi darimu. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tata ini kepadamu. Aku benar-benar ingin mengulang apa yang telah aku perbuat. Tetapi Tuhan datang dan membisikkanku, "Hei Halimin, janganlah engkau melangkah surut. Karena kejahatan harus jelas, agar kejahatan tidak kabur dalam kebaikan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Aku butuh seorang penegas, Halimin. Tolonglah aku, dan aku terpilih menjadi seorang penegas, dan akan kutegakkan kejahatan." Yang mulia hakim yang saya hormati, saya di sini bukan untuk melakukan perlawanan apapun. Saya di sini justru ingin mengakui bahwa benar saya yang melakukan semua itu. Saya cabik-cabik leher wanita itu karena saya tahu itu pantas untuknya. Saya rampas harta bendanya karena jika tidak itu akan mubazir. Saya lakukan itu semua dalam keadaan tenang, pikiran saya waras. Tetapi mengapa? Saya juga tidak tahu. Karena bukan itu persoalannya. Justru di depan Anda semua ini saya ingin menuntut. Berikanlah saya hukuman yang pantas. Tetapi jangan lupa juga berikan mereka-mereka yang telah mencabik leher kami dengan cara yang sama untuk diberikan hukuman yang pantas pula. Dan semoga ingatan itu diikuti oleh hukuman yang bersangkutan. Jika sudah begini, hukuman apapun yang dijalani, saya rela menjalaninya. 2 kali mati sekalipun, saya jalani dengan ikhlas. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan dalam tubuhku. Tapi sekarang aku telah bebas. Meskipun tubuhku dikelilingi oleh dinding-dinding jahanam ini, tapi jiwaku telah merdeka. Tapi mereka datang dan menyeretku keluar untuk meregut kembali jasmani mereka. Aku tak bisa melakukannya. Aku seperti guru yang terlalu lama di dalam sangkar. Aku tak lagi mengenal dunia ini. Aku sudah kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Ketika orang sudah mulai kepepet, dia akan mulai bernyanyi. Ketika orang sudah mulai menderita, mereka akan menjadi penyair. Ketika orang akan hendak dirampok, mereka akan mulai berdoa. Aku sekarang ingin menari. Karena keputusasaan, tubuhku ringan, aku melambung ke angkasa. Dan Tuhan datang kepadaku. "Hei Halimin, hendak kemana kau?" "Aku ingin terbang menuju angkasa ya Tuhan." "Janganlah terbang terlalu tinggi melebihi surgaku, atau kau akan kena akibatnya." "Kata siapa tidak boleh kalau aku mau?" Aku pun terlontar jauh, melebihi angkasa dan melebihi matahari. Tubuhku terbakar dan aku menyatu dengan semesta. Selamat
tinggal dinding bisu yang menyimpan banyak suara. Selamat tinggal jendela-jendela yang telah memberikanku matahari dan bulan. Selamat tinggal sobat kecil yang telah mencuri rasungku setiap hari. Selamat tinggal para sipir penjara yang marahnya tiada habis terhadap dunia. Selamat tinggal para karko pembunuh yang tak akan keluar hidup-hidup dari penjara. Selamat tinggal hal yang kubenci dan kucintai. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Perjalananku selesai sampai sini saja. Janjiku sudah lunas. Sekarang sudah jelas apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Segala ciptaan yang tidak sempurna adalah bentuk karya yang sempurna. Aku telah mengagumi badannya. Aku telah merasakan jiwanya. Aku merasuki jiwanya. Selamat tinggal semuanya.